Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, kali ini Indra akan bahas mengenai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Subscribe dulu. Nah, sebelum lanjut teman-teman, untuk membedakan antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, teman-teman harus tahu jabatan ASN itu terbagi atas 3. Yang pertama itu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi teman-teman. Nah, jabatan administrasi ini terbagi atas 3 jabatan: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Nah, ini kan jabatan pelaksana yang teman-teman bingung sebenarnya apa perbedaannya dengan jabatan fungsional. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan fungsional itu dia memiliki kegiatan pelayanan fungsional yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilannya teman-teman. Sedangkan kalau jabatan pelaksana, dia itu memiliki kegiatan pelayanan publik serta administrasi negara dan pembangunan teman-teman. Jadi inti dari perbedaannya berdasarkan tugasnya teman-teman. Ada yang pelayanan administrasi, ada yang pelayanan fungsional. Nah, kan ada yang nanya nih teman-teman, di jabatan fungsional itu ada yang ahli pertama, ada yang terampil, dan ada yang pemula. Nah, yang ahli pertama itu dia untuk lulusan S1 teman-teman. Yang terampil itu dia untuk yang lulusan D3. Kalau yang pemula itu dia yang lulusan SMK teman-teman, SMK Kehutanan ya kalau untuk di KLHK. Nah, sedangkan kalau untuk perbedaan tupoksinya nih teman-teman, jabatan fungsional itu dia tupoksinya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang sesuai dengan jabatan fungsional itu teman-teman. Contohnya nih, jabatan fungsional P. Nah, jabatan ini dia memiliki peraturan sendiri teman-teman. Teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan untuk memenuhi angka kredit teman-teman. Nah, sedangkan kalau jabatan pelaksana dia sesuai dengan SK teman-teman. Jadi SK teman-teman apa itu sesuai dengan tupoksi teman-teman sendiri, berdasarkan juga dari turunan pimpinan satuan kerja teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kenaikan pangkat. Nah, teman-teman yang jabatan fungsional itu kan tadi saya sudah singgung mengenai angka kredit. Nah, jabatan fungsional itu harus ada angka kreditnya teman-teman. Setiap kegiatan teman-teman itu memiliki angka kredit. Jadi teman-teman kalau mau naik pangkat itu harus memenuhi angka kredit. Sedangkan kalau jabatan pelaksana itu dia tidak memiliki angka kredit teman-teman. Jadi teman-teman bisa naik pangkat secara otomatis itu selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun teman-teman bisa naik pangkat. Ini dinilai dari SKP dan daftar hadir teman-teman. Sedangkan kalau jabatan fungsional itu dia bisa naik pangkat 2 tahun bisa naik pangkat teman-teman, asalkan angka kreditnya ini telah memenuhi. Jadi kalau umpamanya teman-teman Anda bikin dupak, daftar usulan penilaian angka kredit, teman-teman juga nggak bisa naik pangkat pangkat secara cepat begitu. Jadi intinya teman-teman, kalau jabatan fungsional itu kenaikan pangkatnya sesuai dengan angka kreditnya dan kerajinan teman-teman untuk membuat dupak. Sedangkan kalau jabatan pelaksana itu 4 tahun secara otomatis bisa naik pangkat teman-teman. Jadi kesimpulan dari video kali ini yaitu perbedaan antara jabatan fungsional dan jabatan pelaksana itu
itu tergantung dari tugas dan fungsi jabatannya dan bagaimana mereka untuk naik pangkat, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekian video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah. Jangan lupa subscribe.